ya, terutama dari BUMN, karena kalau orang melakukan lindung nilai ini kan bisa rugi. Nah, orang tuh takutnya kalau ini rugi kemudian dianggap merugikan negara dan kemudian itu diproses hukum gitu loh. Nah, untuk mengatasi hal ini pada tanggal 17 September yang lalu ya, Bank Indonesia sudah mengumpulkan semua pihak ya, ada aparat hukum, di sini ada KPK, kepolisian, kejaksaan, kemudian auditor ya, BPK, BPKP, dan juga instansi terkait, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN ya, untuk kita menyepakati adanya suatu SOP ya, standar operating procedure di dalam melakukan lindung nilai. Sehingga dengan SOP ini sekarang perusahaan nggak perlu khawatir lagi kalau melakukan hedging gitu loh. Memang hedging ini adalah bisnis operasi yang biasa gitu ya, untuk menangkal risiko tadi, market risk tadi, memang harus ada fee yang harus dibayar. Nah, itu memang dan itu bahwa kalau ada kerugian dari situ ya itu kerugian operasional gitu loh. Tidak perlu harus diproses hukum gitu loh. Ini bisnis seperti biasa. Nah, itu yang dengan kesepakatan itu maka diharapkan ke depan nanti semakin banyak perusahaan yang melakukan lindung nilai, dan ini manfaatnya bagi ekonomi juga besar, Mas. Karena dengan melakukan lindung nilai itu kita tahu kebutuhan falas perusahaan itu berapa besar gitu loh. Dan itu bisa sehingga nanti pemenuhannya bisa kita jadwalkan, kita bantu gitu ya. Kalau nggak pakai lindung nilai kita kan nggak tahu ada perusahaan masuk ambil butuh dolar sekian juta gitu ya. Ini kan mengguncang pasar nih, apalagi pasar kita kan juga masih tipis gitu ya. Makanya lindung nilai ini kemudian menjadi penting gitu. Pak Endi, untuk menutup dialog kita, saya berikan Anda untuk kesempatan memberikan closing statement. Ini kira-kira apa yang perlu kita ketahui sebetulnya dengan pengelolaan utang luar negeri kita? Ya, jadi dari diskusi tadi Mas, saya ada beberapa poin barangkali di sini. Ya, pertama bahwa ULN itu, utang luar negeri itu masih diperlukan, tetapi memang penggunaannya harus hati-hati ya. Yang kedua bahwa secara umum ULN masih dalam kondisi aman ya, masih jauh dari batas threshold. Tetapi memang kita harus mencermati ya, terutama utang swasta, korporasi yang ada kecenderungan memang meningkat gitu ya. Dan dalam hal ini saya ingin tegaskan di sini bahwa Bank Indonesia tentu tidak segan-segan untuk mengambil kebijakan yang lebih ketat terhadap ULN apabila memang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi. Baik. Saya kira itu, Mas, dengan 4 poin itu barangkali. Baik, Pak Endi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Money Report. Sukses selalu, Pak Endi. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Saya Kevin Egan, mewakili rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.